Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kami akan mempresentasikan materi berjudul prosesor arsitektur atau arsitektur prosesor. Banyak sekali cakupannya sebenarnya, tapi di sini kami akan meringkasnya menjadi enggak ringkas sih, cuman kita akan mencoba untuk menjelaskan apa sih arsitektur prosesor itu sendiri. Mikroprosesor modern yang kita lihat hari ini sekarang itu adalah salah satu sistem yang paling kompleks yang pernah dibuat oleh manusia. Sekarang ukurannya cuma sebesar kuku manusia aja. Itu berisi sebesar kuku aja tetap berisi prosesor lengkap berperforma tinggi, mempunyai memori cache yang besar dan logik yang diperlukan untuk menghubungkan banyak perangkat eksternal. Nah, dalam hal kinerja, prosesor-prosesor yang sekarang diimplementasikan hari ini, maksudnya nowadays, tahun 2020 gitu, dalam satu chip saja itu udah menggantikan superkomputer berukuran kamar yang dulunya 20 tahun yang lalu tuh harganya $10 juta. Maksudnya dia menggantikan kinerjanya superkomputer. $10 juta 20 tahun yang lalu. Nolnya berapa tuh kalau dikonversi ke rupiah? Padahal itu baru 20 tahun ke belakang. Berarti kalau 2000, ini kan bukunya dari buku O'Halloran. Kalau bukunya ditulis 2011 berarti sekitar tahun 90-an lah ya. Nah, bahkan kini sekarang ada yang namanya prosesor tertanam atau embedded processor. Yang kita bisa lihat di peralatan sehari-hari, kayak di handphone kita. Pasti banget handphone kita tuh ada embedded processor. Kemudian di asisten digital pribadi. Contohnya kayak Google Home, Google Nest kalau yang di Indonesia ada. Kemudian apa lagi ya asisten digital pribadi. Kalau nonton Blade 2049 mungkin bisa lihat ada asisten pribadi di rumah. Nah, kemudian ada juga di sistem permainan genggam atau handheld gaming. Tuh kayak Nintendo Switch. Dan semua prosesor yang ada sekarang itu jauh lebih powerful dibanding perkembangan komputer pada masa awal. Dan mereka tuh nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau prosesor yang tadinya sebesar ruangan di kamar itu bisa jadi kecil banget. Nah, di bab arsitektur prosesor ini, kita akan mulai dengan mengidentifikasi set instruksi sederhana yang akan kita gunakan untuk membuat contoh implementasi prosesor. Alias kita mau bikin prosesor sederhana. Kita mau bikin prosesor nih. Nanti bisa jadi Intel, amin. Prosesor sederhana. Kita akan menyebutnya dengan next. Dengan Y86 instruction set arsitektur. Kalau misalkan belum baca bukunya, memang kami akui di kelompok tuh kayak dilihat aja udah sebenarnya kalau dibaca ini tuh sangat lengkap dan sangat mendetail. Makanya kalau lewat satu paragraf aja itu tuh di bawahnya si penjelasan selanjutnya jadi buyar. Nah, Y86 tuh tidak ada dimanapun. Memang karena dia ini bikinan si O'Halloran ini. Untuk mengibaratkan gimana sih caranya bikin prosesor ini. Nah, Y86 ini adalah set instruksi atau arsitektur set instruksi yang kita akan pakai untuk mendefinisikan set instruksi sederhana seperti kita punya prosesor pada umumnya. Nah, set instruksi Y86 ini diilhami oleh set instruksi IA32 yang sehari-hari ada, prosesor biasa yang biasa kita sebut dengan X86. Di presentasinya Raka tuh ada dijelaskan. Nah, dibandingkan dengan IA32, set instruksi Y86 ini cuman memiliki sedikit tipe data instruksi dan byte level encoding. Jadi kita cuman kayak ngambil beberapa
set instruksi sederhana, tipe data, dan metode pengalamatan dari instruksi yang sebenarnya ada di IA32 atau X86. Tapi meskipun sederhana, ini cukup lengkap lah untuk kita bisa untuk memungkinkan kita menuliskan program sederhana untuk bisa memanipulasi data integer. Kenapa sih kita mau bikin ini? Nah, merancang prosesor untuk mengimplementasikan Y86 itu membuat kita itu kayak tahu gitu loh, tantangan apa sih yang dihadapi ketika seseorang itu menjadi perancang prosesor. Pas kita kan kuliah nih, apa sih tujuannya nih ngambil sistem organisasi komputer? Nanti, aku bisa ngerancang prosesor, oke. Kamu bisa nggak? Oke, selanjutnya ya. Nah, kita selanjutnya ada programmer visible state. Pertama kita harus mengetahui bahwa set instruksi Y86 ini mendefinisikan setiap elemen atau keadaan yang berbeda, mempunyai instruksi dan kodenya juga ada. Dia itu adalah set dari programming convention dan gimana caranya menghandle exceptional event. Nah, kita akan kayak kita tuh membuat itu menjadi mangkus. Pertama kita akan lihat ada programmer visible state. Kita lihat di sini ya. Ini ada pointer kayaknya. Oke. Nah, di sini ada program registers, ada CC atau condition code, ada PC, ada stat. Nah, apa sih ini? Ini juga kalau kalian cuma lihat fotonya doang, apa ini doang, itu tuh have no idea. Tapi mari kita lihat. Setiap instruksi dalam program Y86 itu dapat membaca, read, and modify seperti biasa beberapa bagian dari kondisi prosesor. Oke, ini disebut dengan status atau programmer visible state, di mana seorang programmer, yang mana programmer dalam hal ini adalah seseorang yang ingin nulis kode, programmer lah ya, yang akan menulis program ke dalam kode assembly atau compiler yang menghasilkan machine level code. Kita lihat bahwa kok langsung ke sini. Nah, di sini kita punya registernya tuh ada 8. Ada ini ya, register itu ada IEX, ESI, EDI, ESP. Kita ambil contoh nih. Dalam implementasi prosesor ini kita tidak perlu mengatur state yang sama persis seperti yang ada di IA32. Selama machine level programnya punya akses ke programmer visible state. State untuk layer 86 ini mirip dengan IA2. Jadi ini tuh contohnya udah mirip sama IA32 selama kita sebagai programmer bisa mengakses machine level programnya. Contohnya ada 8 register nih, program register. Oke. Kita ambil contoh register ESP nih. Sorry. Nggak bisa. Oke. Kita ambil contoh nih, register ESP digunakan sebagai petunjuk tumpukan atau stack pointer by push, pop, call, and return instruction. Nah itu dia udah kayak register ESP, ya udah itu dia punya tugasnya itu push, pop, call, and return instruction. Otherwise the register have no fixed meaning or values. Kemudian ada 3 single bit condition code yang ini ya. Ada ZF, SF, and OF. Nah, ini 3 ini, mana sih pointernya kok hilang ya? Ini ZF, SF, OF itu, dia itu menyimpan informasi tentang perhitungan aritmatika terbaru atau instruksi logis. Kemudian ada PC atau program counter, dia menyimpan alamat instruksi yang saat ini sedang dieksekusi. Kemudian memori secara konseptual adalah byte dengan array yang besar menampung program dan data. Nah, di program Y86 ini merujuk lokasi memori yang menggunakan alamat virtual. Jadi kombinasi perangkat keras dan sistem operasi menerjemahkannya ke alamat aktual atau fisik yang menunjukkan di mana value itu sebenarnya disimpan dalam memori. Anggap aja kalau sekarang itu sistem virtual memory itu
yang menjadikan program Y86 aja. Dia pakai gambarnya tuh array byte monolithic. Apa sih monolithic? Tuh too large to regular without interesting differences. Kayak gitu, itu monolithic. Nah, kita lihat set instruksi Y86 ini kan dia subset dari set instruksi Y32. Ini dia hanya mencakup operasi integer 4 byte. 4 byte operasi integer. Memiliki metode pengalamatan atau addressing mode-nya itu lebih sedikit. Nah, dia juga mencakup serangkaian operasi yang lebih kecil. Karena kita cuma pakai data yang 4 byte, kita sebutin jadinya words. Ya kan? Words. Tanpa ambiguitas apapun. Kita lihat lagi bahwa di bentar, itu fotonya masih ya 32 nggak sih? Oke, ini kan yang kita di program visible state. Kemudian kita lihat lagi nih kondisi set instruksinya apalagi. Nah, ini instruksi 86 ini kita punya beberapa. Nanti aku jelasin bentar. Bentar dulu. Jadi, apa ya? Pada gambar ini kita lihat representasi assembly code di instruksi itu ada di sebelah kiri dan encoding di sebelah kanan. Kita bisa lihat nih. Ini adalah kok selanjutnya. Dulu. Instruksinya itu kan misalkan ada beda-beda kan. Ada IR move L, RR move L. Nah, ini secara eksplisit menunjukkan sumber dan tujuan. Apa sih RM ini? Nah, ini adalah sumbernya ditunjukkan oleh karakter pertama dalam nama instruksi. Jadi, kalau kita lihat ada RR MOV L, itu artinya dia asalnya atau sumbernya itu dari R, di mana R itu adalah register deng. Kemudian I adalah immediate, sedangkan M itu adalah memori. Jadi kalau ada I, R, move L, itu artinya dia asalnya itu dari immediate, mau immediate ke register, kemudian di move. Sumbernya ditunjukkan oleh karakter pertama pada nama instruksi, misalkan tujuannya mau R atau M. Jadi tujuannya itu cuman R dan M. Nggak ada tujuannya itu I doang. Nggak ada I. Karena tujuan itu pasti antaranya R atau M. Tujuan ditunjukkan oleh karakter kedua dalam nama instruksi. Identifikasi secara eksplisit keempat jenis transfer data akan terbukti bermanfaat. Ini memutuskan bagaimana kita mengimplementasikannya. Ini selanjutnya ya. Bentar dulu. Nah, kemudian bentar dulu. Referensi memori untuk dua instruksi bergerak memori memiliki basis dan format perpindahan sederhana. Tapi itu kita nggak didukung itu adanya di IA32. Jadi kita bisa lihat misalkan nih, back dulu dong. Kalau di IA32 kan kita nggak mengizinkan transfer dari satu lokasi memori ke memori lain. Itu sama juga. Di sini juga enggak. Nah, ada beberapa keadaan. Nah, di sini kayak ada 4 instruksi integer ditunjukkan oleh gambar yang ini, ya kan? Kalau di buku nih gambarnya 4.2 kan. Dia di 4.2 itu dinamakan kayak ada sub. Ini di sini sub L, kemudian ada add L, NL, SORL, kemudian mereka hanya beroperasi pada data register, sedangkan IA32 juga operasi pada data memori. Kemudian ada 3 kondisi, ZF, SF, tadi yang pertama ini OF, itu artinya dia antara zero sign
Kemudian ada sign dan ada overflow. Sorry. Nah, kemudian ada yang ini. Mana lagi ya? Catatannya mana ya? Kemudian udah, oke. Kemudian ada J, di huruf J ini kita lihat JXX. Di sini disebutin bahwa dia adalah kondisi cabang atau JXX. Semua nilai numerik ditampilkan adalah heksadesimal. Nah, nilainya itu selalu antara O sampai OXB. OXB itu heksa dari 13, ya nggak sih? 11. Iya, kayaknya 11. Kemudian kita lihat ada 7 jam atau lompatan. Ini bukunya jangan di translate ya, jadinya sangat ambigu. Ada JMP. Sebenarnya ini ada yang lainnya. JXX nih JMP. Dia tuh ada XX nih bisa diganti. Ada JMP, JLE, JL, JNG, JG. Nah, branches ini atau cabang ini itu juga adalah untuk pengaturan kode kondisi. Dia misalkan kalau ininya ganti jadi JMP, berarti dia tuh direct jump. Kemudian ada JE, dia itu berarti equal 0. Kalau kayak JG berarti dia adalah greater atau sinonim lebih dari. Kayak gini. JE berarti sini lebih dari. Ini kan kita tujuan utamanya adalah kita menggunakan si prosesor ini untuk operasi integer ya, pakai assembly. Nah, kemudian ada lagi instruksi move-nya. Nah, yang ini. Kita ngomongin ini. Kan si bidang operasi. Integer itu kan ada move-nya atau perpindahannya. Ada move E, move NE. Nih, di sini ini branches dari move. Dengan format register, tapi dengan tujuan memperbaharui hanya jika kondisi memenuhi batas yang diperlukan. Ini kan ada branches-nya, operation sama moves. Kemudian ada yang lainnya sih sebenarnya ada call, ada push, ada pop. Nah, kemudian ada instruction halt. Ini beda lagi, ini exception ya. Oke, bentar. Go back. Kalau kita lihat byte level encodingnya itu setiap instruksi itu butuh antara 1 sampai 6 byte, tergantung dari bidang mana yang kita perlukan. Setiap instruksinya itu punya initial byte yang mengidentifikasi tipe instruksi. Nah, byte ini dibagi menjadi 2 bagian 4 bit. Jadi ini tuh 4 bit, yang ini juga 4 bit. Itu dibagi menjadi the high order or code, kemudian part, the low order of function, and part. Nah, seperti kita lihat di sini, nilai kodenya itu berkisar antara 0 sampai OXB. B itu dalam heksa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bener kan? 13 eksa. XB eksa. Nilai fungsi hanya signifikan untuk kasus-kasus di mana sekelompok instruksi terkait dengan kode umum. Ini sekedar catatan aja. Nah, kemudian kita lihat di instruction encoding. Kita balik lagi ke sini ya. Ini emang harus bolak-balik karena dia saling keterkaitan. Nah, kita lihat ya. Observe that RR move L. Nah, ini lihat. Has the same instruction code as a conditional moves. It can be viewed as an unconditional move. Nah, kita lihat bahwa si move ini, pengkodean spesifik yang RR move L, punya kode instruksi sama atau nilai depannya ini sama dengan conditional move. Jadi ini kan unconditional move, alias belakangnya 0 ya kan. Tapi yang lainnya itu ya sama, dua-dua, belakangnya doang beda.
Ini dapat dilihat sebagai unconditional move, seperti halnya JMP ya nih, ya kan? Adalah unconditional move. Keduanya memiliki fungsi 0. Ingat bahwa angka depan ini adalah kode instruksi, sedangkan Sedangkan angka ini adalah kode fungsi. Oke, ngerti nggak sih? Belibet ya? Oke, next kita. Kemudian si Y86 ini nggak cuman punya encoding instruction, tapi juga dia punya register identifier. Ada 0 sampai 7. 1 2 3 4 5 7 8 9 ya. Jadi dari 0 sampai OXF. F itu kan di hexa ada 9. Kemudian masing-masing dari 8 deh kok 9 Siska. No register ini. Oh iya, ini doang nih 8. Masing-masing dari 8 register program memiliki pengidentifikasi atau ID yang saling berketerkaitan mulai dari 0 sampai 7. Ini tuh mirip sama IA32. Jadi pengkodean ini tuh mirip sama yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Nah, ID OXF 8 dalam bidang register dari suatu instruksi menunjukkan tidak adanya operasi. Nggak kelihatan ya? Oke. Nah, kita bisa tahu bahwa some instruction are just 1 byte long. Kayak but those that require operands have longer encoding. Jadi sebenarnya beberapa instruksi itu cuma 1 byte kadang-kadang, tapi instruksi yang membutuhkan operan atau lebih panjang tuh dia butuh encoding lebih panjang. Nah, kita bisa tahu bahwa tadi pertama bisa ada byte specifier register tambahan menentukan 1 atau 2 register. Seperti tadi loh, bidang registernya disebut RA tadi loh di awal itu kan tadi aku liatin. Nah, RA ini RA dan RB. Mereka dapat menentukan register yang digunakan sebagai sumber data dan tujuan, serta register dasar yang digunakan untuk perhitungan alamat tergantung jenis instruksi. Misalkan, tapi ini bukan untuk branches and call, ya kan? Mereka hanya membutuhkan satu operan aja, satu operan register aja. Misalkan di IR, move L, push L, and pop L. Nah, penting juga ini kalau kita mau bikin prosesor. Oke. Kemudian beberapa instruksi memerlukan tambahan 4 byte constant word. Word ini dapat berfungsi sebagai data langsung untuk misalkan IR move L. Perpindahan untuk penentu alamat RM move L dan MR move L dengan tujuan branches and call. Ingat bahwa branches and call itu diberikan pada alamat absolute. Ini tuh ini mirip banget. Ini PC relatif banget sama IA32. Jadi ketika kita mau misalkan contoh nih ya, kita mau nge-generate byte encoding pakai instruksi RM move L. Ini kan 2 ya. Kita instruksinya mau RM move L. Dia kan pakai instruksinya, dia punya inisial byte misalkan 40. Dia kan back di mana sih tadi? Tweng. Nah, ini RM move L itu kan punya inisial byte 40 ya kan. Kita bisa pakai ESP mana tadi? Itu dia kan 4 ya kan, benar. ESP berarti 40 benar ya. Kemudian contohnya kita mau generate byte encoding RM move L pakai register ESP misalkan pakai 0x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 dalam heksadesimal ya misalkan. Nah, dari gambar yang ini kita bisa tahu bahwa RM move itu bisa initial byte-nya 40 nih, 40 jadi disebut 40. 40 misalkan. Kita bisa tahu bahwa sumber yang ESP ini dikodekan dalam bidang RA. Tadi itu yang aku bilang. Kemudian register dasar EDX harus dikodekan pada bidang RB. Karena tadi kan ada sumber, ada tujuan. Kemudian kita mendapatkan bit byte specifier-nya 42. Bahwa dia itu move 42. Oh, mana sih? Salah. Next.
42 dx kan. Kemudian akhirnya kita punya mendapatkan pemindahan kode dalam konstan 4 byte. Kita pertama bikin 0 x1234 dengan 0 di depan. Kan aku bilang juga tadi ini tuh selalu 4 byte ya kan, 4 byte. Nah, karena yang di 1 2 3 4 ini mengisi si nolnya, karena ini kan berarti 4 byte berarti 8 kan. Ya, kita punya 0x1234. Kenapa? Untuk mengisi 4 byte-nya itu. Jadi kita punya 00 01 10 00 01 23 45. Terus kemudian kita bikin jadi byte reverse. Di reverse kan byte-nya. Jadi karena tadi 00 01 23 45, kita balik jadinya 45 23 01 00. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan tadi RA sama RB-nya itu 40 sama 42. Jadi kita punya 40 42. Kemudian yang tadi kita udah reverse byte, ya sebentar deh. Byte reverse-nya 40 42. Kemudian 4 5 2 3 0 1 0 0. Itu jadi kita punya we combine this, we get instruction encoding of dari tadi kita bisa nge-generate byte encoding untuk instruction RM move L. Itu salah satu contoh yang dari RM move L. Nah, next. Oke. Sekarang kita ke program Y86 exception. Oh iya, ada catatan nih bahwa nanti aja deh catatannya di terakhir di summary ya. Nah, kita punya exception untuk Y86 ini. Di sini ada value 1 2 3 4, terus ada EOK, HLT, ADR, INC. Apa sih? Nah, kita lihat ya bahwa keadaan dalam programmer visible state atau yang tadi di atas tadi yang gambarnya pertama itu yang awal banget sini yang ini ada kode start. Nah, kalau kalian lupa ada start nih. Ya, sebentar deh. Menggambarkan keadaan keseluruhan dari program pelaksana. Nilai pada kode yang tadi itu kalau semua berjalan dengan lancar, dia akan menunjukkan start alias ini jadi divisible kan. Misalkan AOK itu berarti program sedang berjalan normal. Oke, kita maju. Sedangkan kode lain itu menunjukkan bahwa beberapa jenis pengecualian telah terjadi. Misalkan kode nomor 2 itu HLT. HLT itu artinya prosesor telah menjalankan instruksi penghentian alias dia berhenti. Halt, instruction encounter. Kemudian kode 3 itu ADR. Invalid. Iya, sebentar ya. Saleh. Misalkan mana lagi? Oh ini. ADR ini dia artinya prosesor itu membaca dari atau menulis ke alamat memori yang tidak valid, invalid address. Kemudian yang keempat itu ada INS, artinya kode instruksi tidak valid telah ditemukan, invalid instruction. Nah, kode ini diperlukan untuk apa sih? Nah, di Y8 ini kita itu akan meminta proses berhenti menjalankan instruksi ketika bertemu dengan salah satu pengecualian yang terdaftar. Jadi sangat sederhana. Tapi kalau di desain yang lengkap, prosesor itu biasanya akan memanggil pengecualian. Misalkan prosedur yang tujuh untuk menangani pengecualian tertentu yang dihadapi. Misalkan ya berhenti dia penghitungannya ya kan. Tapi kalau di sini kan karena kita bikin yang prosesor yang sangat sederhana sekali, simple banget. Jadi cuma 4 ini. Nah, apa sih tujuannya dari tadi ngobrolin itu? Kita lihat di programnya. Oke, ini adalah contoh program IA32 alias yang sebenarnya terjadi dalam dunia nyata dan realita
tuh kode tuh kayak gini. Kalau ini kita udah simplified alias udah simple banget. Nah, ada apa sih di situ? Dilihat bahwa assembly code-nya itu kode assembly. Pakai C kan. Di sini kita cuma mau ngomong ini nggak dikeliatin ya. Sebenarnya ini adalah program untuk menghitung sum. Kita mau ngitung sum, sederhana itu. Dilihat bahwa kode IA2 itu dihasilkan oleh compiler GCC. Dia tuh udah ada compiler GCC. Sebenarnya ini sama antara mereka berdua tuh ya. Tapi kecuali bahwa kadang-kadang karena ini tuh dia udah kompleks banget, dia tuh cuma perlu ini aja untuk melakukan sum alias summary, mau nambah-nambahin. Jadi dia cuma mau melakukan proses integer summary add kan. Tapi di Y86 tapi di Y86 itu dia butuh banyak, butuh lebih dari satu. Connect sih. Dia butuh lebih dari satu. Kita lihat nih dari sini kan. Ini perbedaan antara Y32 sama Y86 kode. Kadang-kadang di Y86 itu butuh 2 instruksi untuk mencapai apa yang dilakukan oleh IA32 sendiri. Tapi kalau masalahnya itu jika kita menulis program ini dengan menggunakan pengindeksan array, konversi ke Y86 sulit karena Y86 tidak memiliki skala mode addressing tidak punya scaled addressing models. Karena dia kan sederhana, yang kita bikin kan tadi cuma ada add, move gitu doang. Nah, kemudian kode ini juga mengikuti banyak konvensi programan yang kita lihat untuk EA32 termasuk ada stack dan frame pointer juga. Nah, untuk alasan kesederhanaan alias karena ini untuk kita coba-coba bikin prosesor, si i86 ini tidak mengikuti IA32 untuk memiliki beberapa register yang untuk register namanya Kelly Safe Register. Ini tuh cuman programming yang kita bisa adopt atau enggak. Ini tuh contoh aja. Jadi kok ini apa ya, berbeda sekali dengan apa yang aku tahu tentang C. Ya memang karena ini bukan. Apa bulan? Udah ya. Kemudian kita lihat bahwa the labels donated. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa kode Y86 ini since our tool only for creating Y-X68 code is an assembler. Nah, si programmer itu harus melakukan tugas yang biasanya kami delegasikan ke compiler tautan atau sistem runtime. Jadi ini tuh cuman sederhana aja segini. Sebenarnya kalau di buku itu ada gimana sih caranya si prosesor itu menjalankan ini semua dari awal satu ke bawah gitu. Tapi kayaknya kalau di ini terlalu banyak. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa dilihat dari execution-nya itu akan dimulai dari address 0. Dari sini. Ini juga nggak dimasukin. Nah, di pembacaannya itu dimulai dari titik. Arahan assembler itu memberitahu bahwa assembler itu menyesuaikan alamat di mana ia menghasilkan kode, misalkan titik post 0 di baris kedua di buku ya. Menunjukkan bahwa assembler mulai kode dari alamat 0. Kemudian habis itu dua instruksi berikutnya dia menginisiasi stack and frame pointer. Terus kemudian di akhir program di 47 ini sebenarnya nggak ada di sini. Aduh, itu
Back pak, back. Di yang terakhir itu dia ada pos 0x100. Nah, dari situlah kita bisa memastikan bahwa stacknya itu tidak tumbuh. Jadi nggak terus grow large atau overwrites the code or other program data. Jadi ini tuh perbedaannya dari si Y32 sama Y86 kode itu. Dia butuh banyak kode. Misalkan di sini kita lihat ya. Di sini ada dia cuman add L and then add to start to sum. Di sini mulai start ngitungnya, kemudian dia ngitung, habis itu udah. Tapi di sini kita butuh setelah kita bilang kita MR move, kemudian nanti ada add, kemudian ada immediate register move juga. Kemudian habis itu di add lagi, habis itu di immediate register lagi, habis itu di add lagi. Kemudian ada jump JNE. Tadi JNE itu bukan apa pak? JNE? JNE itu bukan paket kurir, JNE. Tapi JNE di sini itu adalah JNE. Itu adalah not equal atau not zero. Stop when zero. JNE. Itu perbedaannya. Oke. Nanti kita lanjutkan ke slide selanjutnya.